Di definisi dari apa ju'alah. Coba lihat definisinya. Ini ya definisinya kesepakatan ya. Jadi ju'alah bukan kesepakatan, tapi komitmen seseorang memberikan hadiah. Iltizam itu komitmen, iwadin maklum ya. Jadi komitmen seseorang untuk memberikan imbalan atau hadiah ya, ala amalin muayyan, untuk melakukan pekerjaan tertentu ya, au majhul ya, atau pekerjaan yang belum pasti seperti apa ya, usira ilmuhu, yang tidak diketahui bagaimana cara pelaksanaannya ya. Nah itu jadi iltizam komitmen, karena ju'alah itu transaksi antara seseorang dengan orang yang nggak jelas, nggak mungkin ada kesepakatan ya, siapa saja yang bisa gitu kan. Jadi dia nggak ada kesepakatan dengan orang lain, dia sendiri gitu kan. Jadi dia sendiri, jadi nggak bisa disebut dengan kesepakatan, tapi komitmen. Iltizam itu komitmen. Ana altazim, iltizam ana altazim, saya komitmen. Ana altazim bihuduril fasl fi awalil waqt. Saya komitmen untuk hadir di kelas jam pertama gitu kan. Jadi artinya secepat mungkin gitu kan. Nah itu iltizam. Iltizam jadi komitmen bukan kesepakatan, karena ju'alah transaksi antara seseorang dengan orang yang nggak jelas siapa saja gitu kan ya. Beda dengan ijarah. Kalau ijarah antara dua orang yang jelas ya, antara yang ngupah dengan yang diupah jelas. Itu tadi yang membedakan antara ju'alah dengan apa, ijarah. Kalau ijarah orang yang diupah jelas, kalau ju'alah orang yang diupah nggak jelas. Ya, kalau ijarah pekerjaannya jelas, kalau ju'alah pekerjaannya bisa jadi nggak jelas, gitu kan? Bisa jadi nggak jelas. Siapa yang bisa menghibur saya dengan cara apa pekerjaannya coba ya? Apakah dia cerita, apakah dia ngelucu, apa gimana gitu kan ya? Sehingga apakah dia ceramah gitu kan supaya bisa menghibur gitu kan? Nggak tahu caranya apa ya? Tapi ditawarkan hadiah tadi ya. Nah itu ju'alah. Jadi ju'alah beda dengan ijarah. Kalau ijarah orangnya jelas, maka ada kesepakatan. Tapi kalau ju'alah bukan kesepakatan, komitmen seseorang untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu, atau pekerjaan yang belum pasti juga ya, yang belum pasti dan sulit untuk kita ketahui bagaimana cara pekerjaannya ya. Nah itu terkait dengan ju'alah. Ada lagi terkait apa dengan perbedaan yang tadi yang terakhir. Coba yang terakhir dibuka sedikit ya. Yang terakhir dikembalikan, yang terakhir Nah ini yang tadi. Sebelumnya. Nah itu. Di sini ada yang nomor 4, al-ju'alah ya, al-ju'alah. Pertama saya ini ya. Di sini al-ju'alah tetap sah, perbedaan dan persamaan antara ju'alah ya. Kalau ijarah ditulis ijarah, maka ju'alah ditulis ju'alah saja, nggak usah pakai al. Kalau al-ju'alah dengan al-ijarah harus al juga. Gitu kan. Jadi supaya imbang ya. Ju'alah aja, atau ijarah kalau ijarah ju'alah saja, nggak usah pakai al. Kalau al-ju'alah maka dengan al-ijarah berarti. Ya, jadi harus imbang ya. Jadi jangan berat sebelah gitu kan ya. Jadi di sini adapun perbedaan ya, adapun perbedaannya, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan 4 perbedaan antara ju'alah dan sewa menyewa. Sewa menyewa, kenapa ditulis sewa menyewa di sini? Harusnya tulisnya ijarah aja gitu kan. Jadi ijarah itu kan luas, bukan hanya sewa menyewa, tapi upah mengupah juga. Jadi harusnya ditulis di sini 4 perbedaan antara ju'alah dan ijarah. Jadi ijarah. Jadi semuanya tulisnya ijarah, jangan sewa menyewa ya. Karena sewa menyewa satu bagian daripada, satu macam daripada, atau satu jenis daripada ijarah. Ijarah ada 2, sewa menyewa dan upah mengupah. Yang dimaksud di sini adalah perbedaan antara ju'alah dan ijarah sebagai upah mengupah gitu kan. Upah mengupah, bukan sewa menyewa, bukan ya. Jadi al-ju'alah tetap sah dilakukan dengan seorang yang masih belum jelas, sedangkan ijarah tidak sah jika dilakukan dengan seorang yang masih belum jelas. Kalau ijarah harus jelas orangnya ya. Seperti kita ngangkat pegawai gitu kan. Pegawainya harus jelas dulu baru kita transaksi. Nah, kalau ju'alah ya yang diupah nggak jelas ya,
Yang diupah kan nggak jelas siapa saja gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kalimat sewa menyewa ini diganti dengan kalimat ijarah. Ya, ijarah karena bukan maksudnya sewa menyewa, bukan. Ijarah kan ada dua macam, ada upah mengupah, ada sewa menyewa. Yang dimaksud di sini adalah upah mengupah justru ya. Jadi ganti semuanya sewa menyewa dengan ijarah. Yang keempat, nomor 4 itu ju'alah, ya lagi-lagi jangan pakai al ya. Ju'alah adalah akad yang sifatnya boleh. Bukan boleh di sini, bukan ya. Ju'alah adalah akad jaiz. Akad jaiz ya. Karena di sini di setelahnya itu sedangkan sewa menyewa, sedangkan ijarah ya sifatnya akad lazim. Itu sudah istilah. Jaiz dengan lazim sudah istilah. Jadi jaiz walaupun artinya boleh, tapi bukan maksudnya boleh, bukan ya. Jadi kalau pakai istilah ju'alah kan ini untuk membandingkan antara ju'alah dengan ijarah ya. Ju'alah itu akad jaiz. Apa itu akad jaiz? Akad yang bisa dibatalkan sepihak. Itu namanya akad jaiz. Jadi istilah akad jaiz itu adalah istilah dalam fikih muamalat ya. Jadi akad jaiz bisa dibatalkan sepihak. Misalnya, siapa saja, ada orang menawarkan, siapa saja yang bisa menghibur saya kasih uang 1 juta. Baru 1 jam ya atau baru 1 menit dia bilang nggak jadi dah ya. Boleh dia batalin, silakan dia batalin ya. Nggak jadi dah ya. Nggak jadi, aneh nggak jadi ya tawarin hadiah gitu kan. Jadi itu namanya akad jaiz. Akad jaiz artinya akad yang bisa dibatalkan sepihak. Sedangkan sewa menyewa, tadi saya katakan sewa menyewa ganti dengan ijarah. Sedangkan ijarah akadnya adalah akad lazim. Akad lazim tidak bisa dibatalkan kecuali kesepakatan antar dua belah pihak dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ridho kedua belah pihak. Jadi kalau kita mau mecat pegawai nggak boleh. Ya, nggak boleh mecat pegawai kecuali kesepakatan ya. Kita udah pakai kontrak gitu kan ya, maka mecatnya harus dengan kesepakatan gitu kan. Nah, ini berlaku dalam undang-undang di Indonesia juga ya. Jadi makanya kalau ada orang yang pegawai dipecat, dia berhak untuk mendapatkan uang pesangon gitu kan. Karena nggak boleh dipecat ya, pakai uang pesangon nanti supaya ini ya supaya dia mau dipecat gitu kan ya, tawarkan hadiah tertentu gitu kan. Ya, upah tunjangan tertentu gitu kan supaya dia mau. Ya, itulah pesangon gitu kan. Jadi itu beda ju'alah dengan ijarah. Jadi ju'alah ya dibandingkan dengan ijarah, jangan upah mengupah, bukan ya. Jadi ijarah. Jadi kalau tulis al-ju'alah, al-ijarah. Kalau ju'alah saja maka ijarah saja. Dan saya kira bukan al-ju'alah ya, tapi ju'alah saja. Itu yang berlaku di Indonesia ya. Kecuali kalau inti ngambilnya dari dari Malaysia mungkin ini ya. Jadi ju'alah ya, ju'alah dibandingkan dengan ijarah, inilah perbedaannya. Isinya saya sepakat isinya. Tapi istilah sewa menyewa ganti dengan ijarah ya, dan akad boleh tadi ganti dengan jaiz ya. Akad jaiz, akad lazim. Ingat ini, perbedaan akad jaiz dengan akad lazim. Akad jaiz akad yang bisa dibatalkan sepihak. Apa saja akad yang bisa dibatalkan sepihak? Akad yang tidak ada komitmen kedua belah pihak itu namanya akad jaiz ya. Orang ngasih hadiah ya. Orang ngasih hadiah itu akad jaiz bisa dibatalkan sepihak selama belum dikasihkan. Ya, Angga, aneh mau kasih uang sama ente 1 juta. Habis 1 menit saya bilang, oh nggak jadi Angga. Angga nggak bisa lagi, saya nggak bisa. Ini akad jaiz, ya. Karena sepihak, Angga nggak ngasih apa-apa juga ke saya, gitu kan. Jadi saya bisa batalkan kapanpun karena nggak ada yang dirugikan. Angga dirugikan nggak? Saya batalin. Angga dirugikan nggak? Saya batalin tadi. Saya janji saya mau ngasih uang. Nggak dirugikan kan? Nah itu ya. Jadi itu yang apa? Yang menyebabkan. Jadi akad jaiz itu akad yang nggak ada komitmen kedua belah pihak. Ngasih wasiat juga gitu kan. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, ada orang nulis wasiat, kalau saya meninggal nanti ya maka rumah saya buat si A. Ya. Terus setelah dia mau dia batalin ya silakan batalin karena belum berlaku juga, nanti baru mati baru berlaku gitu kan. Jadi itu akad jaiz ya, akad jaiz. Kalau akad lazim karena ada komitmen kedua belah pihak, ya jual beli akad lazim ya. Ijarah akad lazim karena ada komitmen kedua belah pihak.
Jadi kalau akad lazim itu misalnya akad lazim ya ijarah tadi akad lazim kan. Ijarah. Kenapa akad lazim? Karena ada komitmen kedua belah pihak. Jadi si A bekerja diupah. Dia nggak dapat upah cuma-cuma, tapi dia upahnya imbalannya adalah dia bekerja gitu kan. Jadi karena ada komitmen kedua belah pihak maka dia dianggap akad lazim. Nggak bisa dibatalkan sepihak karena dia sudah mulai bekerja gitu kan ya. Tapi kalau kalau jualah itu akad jaiz selama yang belum ada yang mengerjakan pekerjaan itu. Kalau udah ada yang mengerjakan maka dia menjadi lazim. Kalau udah ada yang mengerjakan maka dia jadi lazim. Nah ini tadi saya udah sampaikan, jadi materinya tadi udah cukup lah ya. Cukup ya, dalil disyariatkan tadi cuma terkait dengan cerita kepala suku tadi, saya mau tambahkan sedikit ya. Jadi cerita kepala suku tadi, sahabat Rasulullah datang ke satu kaum ya, mereka tidak diterima dengan baik ya, tidak dijamu gitu kan. Akhirnya mereka pergi ya, mereka pergi nyari tempat tinggal gitu kan, nyari tempat penginapan ya. Tiba-tiba dari kaum tersebut mendatangin mereka dan mengatakan hal fikum min raqin, ada yang bisa ngobatin nggak? Lo kenapa? Kepala suku kita dipatok ular ya, dipatok ular ya. Faqalu lam tuqirruna, kalian nggak menyambut kita dengan baik. Fala naf'al illa antaj'aluna ju'lan, kalau begitu kami nggak akan ngobatin, kata sahabat Rasulullah, sampai kalian tawarkan hadiah ya. Faja'alu lahum qati'a sya'in ya, mereka menawarkan hadiah dalam bentuk kambing ya. Nah ini tadi disebutkan 30 kambing, wallahu alam saya nggak pernah mendengar cerita bahwa mereka dapat 30 kambing, tapi yang disebut cuma kambing ya. Qati'a sya'in ya. Jadi kambing. Faja'ala rajulun yaqra bi ummil Qur'an. Akhirnya salah seorang sahabat ya kan sepakat akan dikasih hadiah kambing ya. Faja'ala rajulun yaqra bi ummil Qur'an. Maka salah seorang sahabat ya memberanikan diri untuk meruqyah dengan membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Wa yajma' buzaqahu ya. Nah ini ya. Dia baca Al-Fatihah ya. Dia obatin dengan apa? Dia ludahin bekas patokan ular tadi. Wa yatful dia ludahin. Fa bari ar-rajul fa atauhum bisya'i ya. Maka sembuh yaitu kepala suku. Fa'atauhum bisya'i, lalu diberikanlah kambing tadi. Faqalu la na'khudha hatta nas'al Rasulullah. Sebentar, kata sahabat Rasulullah, ya ini kambing ditahan dulu ya. Nanti kita mau tanya dulu Rasulullah. Fasa'alur Rasul, maka mereka pun berangkat kepada Rasulullah dan menanyakan andzalika fadhahik. Nabi pun ketawa ya. Wa qala ma adraka annaha ruqyah ya. Kata Rasulullah ya itu ruqyah ya. Khuduha, ya udah ambil upahnya. Jadi ruqyah boleh diupah ya. Ruqyah boleh diupah. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan boleh diupah. Wadribu li ma'akum bisahmin ya. Aneh potongin dikit lah kambingnya gitu kan, kira-kira kayak gitu kata Rasulullah. Jadi artinya apa? Baca Quran boleh diupah ya. Jadi baca Quran boleh diupah. Ini sahabat baca Quran ya, baca Ummul Quran ya. Itu dibayar dengan kambing ya. Wa fi riwayah an Ibnu Abbas, dalam riwayat lain yang ada di Bukhari juga, faqala inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kalian dapatkan upahnya adalah membaca Al-Qur'an. Ini hadis juga yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa pekerjaan baca Quran boleh diupah, ngajarin Quran boleh diupah ya. Karena kalau ngajar fisika aja boleh diupah, apalagi ngajarin Quran ya. Saya ngajarin kalian sekarang Quran juga ya. Tentang Quran, tentang hadis, tentang fikih ya, diupah juga gitu kan ya. Jadi boleh ya, nggak ada masalah di situ ya. Ustadz, kalau begitu nggak ikhlas gitu kan. Ikhlas itu cuma Allah yang Maha tahu ya. Ikhlas itu cuma Allah yang Maha tahu ya. Ikhlas itu adalah seorang melakukan pekerjaan ya karena Allah ya, bukan karena upahnya. Mau upahnya kecil besar, dia melakukannya dengan maksimal. Itu namanya ikhlas ya. Jadi ikhlas cuma Allah yang Maha tahu ya. Sahabat tadi dia kalau dia nggak ikhlas baca Qur'annya, maka nggak akan sembuh tadi itu ya. Jadi sembuh kenapa? Karena mereka ikhlas, memang benar-benar mau ngobatin gitu kan, maka dia sembuh ya. Ini yang dijadikan dalil oleh ulama bahwa ibadah boleh diupah ya. Ibadah boleh diupah ya. Adapun ikhlas dan tidak itu cuma Allah yang Maha tahu. Banyak imam yang diupah gitu kan, maka dia
halal buat dia ya. Wa fi riwayat Rasulullah annahu qala fi yaum Hunain man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh ya. Nah ini Rasulullah dalam satu peperangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga ya. Bukhari dan Muslim juga Nabi mengatakan man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh. Ya kata Nabi, ayo siapa yang berhasil membunuh orang kafir di waktu perang ini, waktu perang Nabi umumkan, siapa yang berhasil membunuh orang kafir, apapun yang dipakai sama dia itu adalah buat dia. Jadi kalau yang dia pakai emas, ambil emasnya. Ya, ada dia gelang, ambil gelangnya, pedangnya ambil, kudanya ambil ya. Jadi siapapun yang berhasil membunuh orang kafir, ya kata Rasulullah, alaihi bayinah, asalkan ada bukti bahwa dia yang bunuhnya, falahu salabuh, dia berhak mendapatkan apapun yang melekat pada orang yang terbunuh tersebut. Nah itu adalah merupakan ju'alah juga ya. Ju'alah Nabi nawarkan ya. Nabi nawarkan. Tadi saya katakan bahwa beda ju'alah dengan ijarah. Kalau ijarah orang yang diupah jelas. Kalau ini nggak jelas. Siapa saja yang berhasil membunuh orang kafir, ya maka selama itu ada buktinya, ada bukti, ada saksi gitu kan. Falahu salabuh ya. Maka dia berhak mendapatkan apa yang melekat pada orang tersebut. Akhirnya ada sahabat Rasulullah. Ini hadis ada di Sahih Muslim ya. Akhirnya ada sahabat Rasulullah ngacungkan tangan, ya Rasulullah, aneh sudah bunuh orang kafir. Ya. Kata Rasulullah, siapa saksinya? Ya. Siapa saksinya? Ya. Kalau nggak salah saat itu saksinya Umar. Kata Umar, iya ya Rasulullah, saya melihat, saya menyaksikan. Ya. Sampai dua kali Rasulullah mengatakan, siapa saksinya? Lagi-lagi Umar yang nunjuk, saya saksinya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah katakan, ya udah, ambil apapun yang melekat di badan dia, ente ambil. Ya, pada kasalabuh ya. Ente berhak mendapatkan apa yang melekat pada dia. Nah, itu adalah ju'alah juga. Ya, ju'alah. Kenapa ju'alah? Ya, karena Nabi menawarkan hadiah kepada orang yang tidak jelas dan dengan cara apapun. Kan Nabi nggak tahu juga cara bunuhnya. Apakah membunuhnya dengan pedang, apakah ditonjok, apa itu gitu kan, yang jelas Nabi nggak tahu, pekerjaannya nggak jelas, orang yang melakukannya juga nggak jelas ya. Makanya sebagian ulama ya yaitu mazhab Hanafi mengatakan hukumnya adalah tidak dibolehkan karena tidak jelas tadi ya. Nah itu terkait dengan apa? Jadi tadi udah dijelaskan definisi dari ju'alah ya, kemudian hukum ju'alah, dalil dibolehkan ju'alah ada dari Al-Qur'an, ada dari hadis ya. Dari Al-Qur'an, cerita Nabi Yusuf ya. Wa waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, ada di surah Yusuf ya. Waliman jaa bihi himlu ba'irin, kata Nabi Yusuf, ya, siapa yang bisa membawakan yang menemukan piala raja, maka dia mendapatkan hadiah seberat apa yang bisa dibawa onta. Jadi itu Nabi Yusuf menawarkan hadiah kepada orang yang siapa saja. Nah, ini kalimat siapa saja itulah ju'alah ya. Kalau orang tertentu yang ditawarkan hadiah itu namanya ijarah ya. Jadi itu jadi udah dalil dari Al-Qur'an ada, dari hadis ada ya. Dari hadis ada ya, dan juga sudah dijelaskan terkait dengan beda antara ju'alah dengan ijarah ya. Ju'alah dengan ijarah ya. Apa rukun ju'alah? Rukun ju'alah yang pertama ja'il. Ja'il adalah orang yang menawarkan hadiah. Yang kedua ya al-ju'ul, yaitu hadiahnya. Yang ketiga pekerjaannya apa gitu kan. Jadi cuman itu, nggak ada transaksi. Kenapa? Karena orang yang ditawarkan hadiah itu belum jelas ya. Nah itu tambahan dari saya terkait dengan ju'alah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kalau UTS itu sampai kepada bab ju'alah ya. Jangan lupa ya dipelajari ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Apa tadi rukun itu apa? Rukun apa? Jualah? Jualah ada 3 aja rukunnya. Ja'il, orang yang menawarkan hadiah. Ju'ul, hadiahnya. Kemudian pekerjaannya ya, amal yang akan dia lakukan ya. Pekerjaannya apa ya? Ngerjainnya tadi kan siapa yang bisa menghibur saya, menghibur. Siapa yang bisa menemukan ya
Siapa yang bisa menemukan dompet saya kasih uang sekian. Itu namanya ju'alah. Ya, kalau dalam dunia perbankan banyak ya tawaran hadiah-hadiah. Siapa yang mau buka rekening di bank ini maka dia dapat hadiah Alphard, mobil Alphard gitu kan. Walaupun yang dapat hadiah cuma satu dari sekian banyak, itu kan diundi dulu kan. Nah ini boleh hukumnya, nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi itu terkait dengan ju'alah tadi. Wallahu alam ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Apa Anda kalau bisa disamain dengan sayembara juga gitu deh? Iya, itu sayembara sama. Sama sayembara. Sama dengan sayembara ya. Keren. Heeh. Ada yang nanya, Ustadz, kalau yang ngasih sayembara itu orang non Muslim ya boleh, nggak masalah ya. Kalau hadiah kan halal ya. Tapi Ustadz mereka nggak dapatnya uang dari bunga bank gitu kan ya. Oh, masalah mereka kalau bunga bank. Ya kita dapatnya hadiah bukan dapat bunga bank kan. Kita dapatnya hadiah gitu kan. Jadi bunga bank riba itu nggak nempel di barang, nempel di orangnya ya. Urusan dia apa nggak dapat uang dari bunga bank ya dia yang dosa ya, kita dapatnya hadiah di ada masjid di BSD ya, mereka dapat hadiah ya, dapat hadiah 100 juta dari bank konvensional. Ustadz ini apa hukumnya? Ya ambil ya, bunga bank ya. Kita nggak ngambil bunga bank, emang kita punya rekening di bank itu enggak kan. Kita dapat hadiah cuma-cuma ya. Hadiah cuma-cuma ya bebas. Kalau hadiah cuma-cuma, hadiah halal hukumnya. Selama itu bukan barang curian ya. Kecuali kalau dia ngasih hadiah dari barang curian atau hasil korupsi, baru itu nggak boleh karena punya orang lain. Hasil curian punya orang lain, korupsi punya rakyat gitu kan. Kalau bukan itu ya maka itu hukumnya halal buat kita karena kita terima sebagai hadiah bukan sebagai bunga bank ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau tambahkan? Izin Sat. Mm-mm. Ya, terima kasih Sat atas koreksian tadi terhadap presentasi yang sudah disampaikan, terutama tentang kalimat mufradat iltizam, bahwa itu bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan itu adalah ittifaq, bukan iltizam. Betul. Terima kasih Sat. Dan juga terkait 30 ekor kambing, saya dan Amar Azam menarik itu karena saya kesulitan untuk menemui referensinya, dan mohon maaf teman-teman, semoga tidak diteruskan ke yang lain karena itu adalah amanah ilmu. Lalu pertanyaan terkait apa ya, ngambil. Lalu bagaimana seperti yang tadi saya sampaikan terkait ngambil bunga bank. Lalu bagaimana terkait asar dari Abu Bakar, yang Abu Bakar itu diberi makanan dari apa apa ya bahasanya, budaknya atau apa gitu, membantunya. Uh, itu sama Abu Bakar ketika ditanya ini dari mana, oleh Abu Bakar dimuntahin lagi karena menurut Abu Bakar itu adalah haram. Itu bagaimana Sat? Enggak, dia jawabannya apa? Kok kenapa dimuntahkan? Karena kan ini dari mana kata Abu Bakar kan? Nah, Kata pembantunya, Ana lupa redaksi asarnya. itu harus tahu, itu yang kuncinya, kata kuncinya itu. Kalau itu hasil jual barang haram maka haram. Hasil jual babi maka itu babi juga berarti, ya. Hasil jual barang haram maka haram. Hasil jual arak maka itu arak juga berarti. Jadi itu terkait dengan, jadi kata kuncinya adalah apa jawaban itu tadi yang Abu Bakar. Wallahu alam, saya nggak pernah dengar ceritanya juga ya. Jadi kalau barang curian ya, kalau hasil jual iya hasil jual, menjual. Nabi dalam hadis mengatakan la'anallahu yahud, Allah laknat orang Yahudi. Lamma harramallahu syuhumal maita, tatkala mereka diharamkan lemak bangkai, faba'uha mereka jual ya, wa akalu thamana dan mengambil hasilnya. Jadi hasil dari jual barang haram maka haram ya. Tapi kalau riba tidak ya. Kalau riba enggak nempel di barang ya. Kalau riba enggak nempel di barang. Wallahu a'lam ya. Karena Nabi mengambil uang dari orang Yahudi padahal dalam Al-Qur'an disebutkan wa aklihimur riba, padahal mereka selalu makan riba gitu kan. Ya, mereka makan riba. Tapi Nabi di saat datang orang Yahudi ngasih hadiah kepada Rasulullah ambil.
Ya, ini karena kalau nempel di barang riba, kalau riba nempel di barang, uang kita dari bank BI semua. Ya, jadi artinya uang kita riba semua berarti ya, karena nempel di barang gitu kan. Jadi itu terkait dengan riba, wallahu alam ya. Kalau hasil jual barang haram jadi haram otomatis ya. Hasil jual babi juga ya. Hasil jual arak juga jadinya ya. Hukumnya sama dengan arak. Wallahu alam ya. Lalu Sat, izin lagi Sat. Eh, terkait menerima uang atau donasi dari misalkan lembaga yang dikelola mayoritas oleh orang-orang kafir gitu. Sementara kita nggak ngerti tuh apa bisnis mereka tuh. Dan apakah kita boleh tetap menerima uang itu padahal itu adalah hadiah gitu. Hukumnya kalau kita nggak tahu lain nggak masalah ya. Nggak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kita nggak tahu ya. Buktinya Rasulullah ngambil hadiah dari orang Yahudi. Nabi didatangin oleh pembesar Fadak, pembesar Yahudi. Ya, dia bawa 4 ekor onta, perhiasan. Hadisnya ada di Sunan Abi Daud ya. Dihadiahkan kepada Rasulullah, diambil sama Rasulullah. Diambil, Rasulullah bilang kepada Bilal, bagikan kata Rasulullah. Ya, kalau nggak boleh maka nggak boleh juga dibagikan. Jadi kenapa? Karena nggak ada bukti bahwa itu adalah barang haram. Ya, wallahu alam. Oke, ada lagi yang mau nambahkan silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti pekan depan UTS ya, materi yang diujikan sampai ju'alah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.